Ya kalau kita perhatikan Soekarno-Hatta gitu, memperjuangkan sampai akhirnya ya itu harus diasingkan. Itu kan bagian dari pengorbanan. Dan kalau kita perhatikan di berbagai negara juga punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Nah, hari ini kalau di Smart FM sendiri siaran kita topiknya adalah pahlawan zaman now. Ya, bagaimana kita mendefinisikan pahlawan untuk konteks kekinian. Dan begini, kalau kita obrolkan tentang pahlawan ya, smart listener, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini kalau kita lihat definisinya kan, jadi dia disebutkan bahwa yang disebut dengan pahlawan itu apa sih? Orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Ya, definisinya keren tuh. Berani dan berkorban untuk kebenaran. Ya, saya merasa bahwa kalau itu konteks untuk zaman dulu, menurut saya konteks sekarang juga masih berlaku sih gitu. Ya, jadi karena kalau kita perhatikan, kalau diterjemahkan di anak-anak sekarang itu kan gila kesannya Avenger banget gitu. Superman, Batman gitu. Ya. Ya, nah, tapi kalau di apa ya? Kalau kita perhatikan di konteks sekarang dan alasan kenapa ini jadi obrolan kita pada pagi hari ini, itu kalau kita perhatikan gini, ya, berarti bahwa dalam kondisi realitanya gitu. Ya, jadi orang yang situasinya kadang-kadang itu nggak gampang. Menjadi pahlawan itu sebenarnya bagus untuk kata-kata, bagus ditulis, tapi untuk melaksanakannya itu kan nggak mudah. Nggak mudah, butuh keberanian. Betul. Dan berani berkorban ya Pak? Betul, dikucilkan, dilecehkan, di-unfollow kalau zaman sekarang ini kan. Kalau kita perhatikan itu resikonya luar biasa loh. Makanya saya bilang layak lah ya kalau kita memberikan satu hari, paling nggak satu hari ini kita memberikan waktu untuk mengheningkan cipta. Paling nggak thanks untuk pahlawan yang membuat negeri kita sehingga pada kesempatan ini kita bisa hidup dengan begitu damainya, begitu seriously. Saya merasa bahwa ini bukan cuma sekedar sebuah formalitas, tapi benar-benar kita perlu belajar untuk bersyukur, berterima kasih gitu. Ya kalau kita perhatikan Soekarno-Hatta gitu, memperjuangkan sampai akhirnya ya itu harus diasingkan. Itu kan bagian dari pengorbanan. Dan kalau kita perhatikan di berbagai negara juga punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Saya masih ingat dulu saya pernah men-summarize autobiografinya Jose Rizal, itu pahlawan dari Filipina. Itu kan ditembak mati dan dianggap pemberontak. Dan kemudian kalau kita perhatikan Mahatma Gandhi juga, dia berjuang dengan luar biasa, kurang apa coba, tapi tetap ditembak mati oleh radikal Hindu. Jadi segitunya gitu loh ketika kalau kita bicara tentang pengorbanan gitu. Nah, sekarang pada kesempatan obrolan kita pagi hari ini, kita mengkontekskan ke tahun 2022 nih. Makanya pada pagi hari ini bagus juga kalau kita bertanya kepada para smart listener kita. Menurut lo, pada pagi hari ini nih, kalau kita kontekskan ke dalam situasi kita sekarang ini, menurut Anda, smart listener ya, pahlawan zaman now itu seperti apa sih? Seperti apa? Betul. Ya, kalau sekarang itu, kalau menyuarakan kebenaran, ada juga korban. Misalnya kita berkorban ya, seperti komentar netizen yang kadang-kadang suka kejam gitu ya, sampai ada yang unfollow gitu ya kalau dari sosial media, dikucilkan kalau di kantor. Ini gimana nih Pak Antodi, betul nggak? Iya betul. Jadi kalau kita bicara mengenai resikonya sekarang ini, kalau di tahun 2022 sekarang ini, ya benar sih nggak sampai taruhannya nyawa gitu. Tapi ya itu, resikonya adalah lebih banyak di sosmed, di unfollow, kemudian ya itu dihujat sama netizen, ya dikucilkan kalau di kantor itu. Malah kadang-kadang orang berkomplot karena kita berusaha untuk membela kebenaran, berusaha untuk jujur, malah akhirnya kita tersingkirkan. Wah, sampai segitunya jadi, ya. hari ini menarik sebenarnya, ini menjadi sebuah refleksi bagaimana jiwa-jiwa itu. Kita nggak bicara mengenai harus heroik bagaimana gitu ya. Dan yang menarik buat saya adalah kalau kita perhatikan nih Mas Will dan juga smart listener, banyak orang yang kemudian disebut dengan pahlawan awalnya tidak sama sekali bercita-cita untuk menjadi seorang pahlawan gitu. Ya misalnya contoh, satu kisah yang menarik, kisah tentang Julia Butterfly, seorang aktivis lingkungan di California, sampai tinggal 738 hari di pohon redwood. Pohon yang begitu besar, yang udah tua, 1500-an usia dari pohon itu. Karena mau ditebang untuk pembangunan. Dan karena dia merasa dia terpanggil oleh passion ya untuk
betul-betul melindungi pohon itu. Dan akhirnya kemudian dia ditinggal di sana 738 hari. Dan ketika ditanya, kemudian akhirnya pembangunan itu batal, dan dia ditanya, wow, you are the hero. Dan dia bilang, no, saya nggak punya intensi, nggak punya niat untuk menjadi seorang pahlawan. Yeah. Nah, menariknya adalah, Smart Listener, banyak pahlawan-pahlawan yang kita kenal dalam kehidupan kita bukanlah orang yang betul-betul pokoknya cita-cita gue mau jadi pahlawan. Malah biasanya sering lagi berhasil. Tapi justru mereka yang dengan passionnya luar biasa, fokus pada hal yang benar, dan akhirnya kemudian mereka itulah yang layak disebut dengan pahlawan.